والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النور وعلى كل النور ببركة صاحب النور وعلى آله وأصحابه النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونفعنا فيه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله وهو رابح، ومن طال عمره وساء عمله فهو خاسر. الفضلاء والكرماء معاشر الحبايب وبجميع الشارفة وفضيلة الكرام والمحترم جميع الأساتذة وأساتذة, wabil khusus guru kita Guru Abdul Halim, Guru Rahmani, Guru Al-Wali, dan guru-guru yang lain yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliaunya. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dipanjangkan oleh Allah umur kita, disehatkan kita, kemudian diluaskan rezeki kita, supaya kita bisa berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Genteng Tanah beserta seluruh jajaran dan anggota beliau, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di ujung tahun Hijriah, yang tidak lama lagi 4 atau 5 hari lagi kita akan menemui tahun baru Islam, yaitu tahun Hijriah, di mana kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah di akhir daripada akhir tahun kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca doa akhir tahun sebelum sholat maghrib atau ba'dal asar. Malamnya adalah merupakan tahun baru, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca doa awal tahun, yang kita berharap mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik daripada tahun ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok mudahan lebih baik dari tahun ini. Kalau tahun ini hanya seikung, mudah-mudahan tahun depan tetap seikung juga. Oh, ada nambah juga. Ini artinya kita berharap, karena ujar Rasulullah, la yaruddul qada illa bid-du'a. Allah tidak akan merubah ketentuannya kecuali dengan doa. Jadi doa itu dijadikan ruhul ibadah, adalah kepala atau otaknya daripada ibadah. Adapun upaya kita sebagai syariatnya melengkapi zahirnya, itu mengikutinya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi ketika kita melangkah dari rumah kita mau keluar, dianjurkan baca doa. Mau usaha baca doa, mau ke kantor baca doa, mau ke kebun sawit baca doa. Oleh karena itu adalah anjuran utama oleh Rasulullah. Sejenak Bapak Ibu, belum tadi sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa
yang kita berharap mudah-mudahan besok dan besok lusa dan berikutnya desa Genteng Tanah ini akan lebih baik daripada hari ini. Dan itu tergantung kita Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan barokah yang banyak, maka satu tempat, satu kondisi, satu keadaan, satu negeri, insya Allah akan lebih baik. Tapi tergantung penghuninya. Artinya Genteng Tanah ini tergantung orang Genteng Tanahnya. Lalu kadang-kadang dahulu orang memberi nama Genteng Tanah. Apakah tanahnya nang genteng atau orangnya nang genteng? Kalian ngerti berdua ya? Cuma itu nama Bapak Ibu. Ini, nah ada istilah ujar kepala desa biar genteng asal jangan pakai. Ibu sejenak Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuangkan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk satu negeri, satu kampung amanu, beriman. Kalau satu orang penduduknya itu beriman, iman dulu. Sekarang ulun coba mengungkap dalam kitab Tuhfatur Ragibin yang dikarang oleh Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Bajali. Beliau itu dapat ilmu yang mutiara, yang menghantarkan beliau diangkat oleh Allah menjadi orang solih, menjadi aulia, diberikan Tuhan karunia yang banyak. Itu dibimbing oleh Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Diajari beliau sehingga beliau tuangkan dalam kitab Tuhfatur Ragibin yang punya kitab buka halaman 4. Ujar beliau, al-imanu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah ketika terhubungnya hati kita dengan Rasulullah. Itu namanya iman. Kalau ketika kita ini Bu mau minum ya Bu, ketika kita hendak minum, terhubunglah hati kita. Rasulullah minum dengan tangan kanan, kemudian Rasulullah minum dengan 3 kali tepuk stop. Ada kita sekali ini habis sekalian, berarti harus 3 kali ini kalau hendak 3 kali. Ketika tersentuh itu, itulah namanya iman Bapak Ibu. Kalau tidak, ujar Datuk Kalampayan, itu tidak iman. Oleh karena itu ada orang minum dengan iman, ada orang makan dengan iman, ada orang sholat dengan iman, ada orang duduk dengan iman, ada orang baca Quran dengan iman, dan ada pula orang baca istighfar dan lain sebagainya dengan iman, dan ada pula orang mengerjakan itu tidak dengan iman. Ini namanya, itu dituangkan Datuk Kalampayan dalam kitab Tuhfatur Ragibin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita melihat ulun sejenak Bapak Ibu, setelah itu dilakukan dengan apa membentukkan iman, tasdiqun nabiyina, hati kita yang terhubung, yang disebut dengan ittisal. Maka kita melihat Bapak Ibu, ulun coba Ibu bawa yang pernah ke Hadramaut, orang sini yang pernah ke Siun, orang sini yang pernah ke Tarim, orang sini yang pernah ke Huraidah, orang sini yang pernah ke Inat. Itu nama apa Bu? Nama kota, nama kampung. Bu, Tarim, Siun, Huraidah, Inat itu adalah negeri kampung yang selalu banyak diberikan Tuhan barokah. Bagi yang tidak pernah ke sana, itu mengawang-awang di kepala. Seperti apa sih kota Tarim? Seperti apa sih kota Siwun?
seperti apa Syekhuta Khairul Huraidah yang terdapat di sana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Di Siwon terdapat pengarang Maulid Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika ibu sampai di Tarim namanya Zambal, ada 70.000 aulia yang ada di Zambal. Ada Pakih Muqaddam Habib Ali Ba'alawi Al-Haddad, ada Pakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Saqqaf beserta 13 anaknya. Kemudian pergi ke Inan, ada namanya Sahibul Inan Habib Abu Bakar bin Salim. Sampai kalau ziarah ke sana, Bu, ada tulisan Zarani hayyan kana aw mayitan amun dhalimun fil jannah. Siapa yang pernah menziarahi aku ketika hidup atau sudah meninggal dunia, maka aku jamin mereka masuk surga. Lu pikir kada ada sebuah makam yang berani ada tulisan itu? Kada ada. Mimpi luar biasa. Habib Abu Bakar Sahibul Inam, beliau berikutub, Bu. Sekarang ulun bawa ibu, mana namanya kepenat dengan genteng tanah. Rame ganteng tanah Bapak Ibu. Kalau biar kada percaya, ulun bawa ke sana, siap duit 45 juta. Enggak, kalau ada yang kada percaya, Bu, rame ganteng tanah, Bu. Ingat. Di sana, Bu, kada ada Indomaret. Di sana kada ada Alfamart. Apalagi mall. Ini kada ada, Bu. Rame ganteng tanah, Bu. Belum tadi salah masuk, seharusnya masuk situ, tadi bulit situ. Tapi kelewatan, belum berbulit sini. Tapi ada, alhamdulillah, melihat ada rumahnya di sini banyak. Teringatlah ulun dengan ingat. Dikira pian rame ingat, kada pian rame ganteng tanah. Ulun bawa pian ke Hulaizah, dikira pian Hulaizah itu rame kamu. Kada buat. Rame gampang jagung. Kalau pian bawa pian ke Siwon, kayak apa tuh kota Siwon? Rame Gunung Salib. Iya. Oh, ulun ini berputar di jalan ulun ini. Ini namanya ditakdirkan Tuhan bagi ulun ini kirinya pinjalan. Jadi mudah sama sini banyak tuh, Bu. Tapi Bu, ini masalahnya. Apa yang ditutup? Oh, di sana Bu, barokahnya luar biasa. Diberikan Tuhan apa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Anu melihat doa tanahnya gersang, Bu. Batu bercampur pasir-pasir. Ada kawah berumah di situ, Bu. Biar kalau kawah mau olah keramba di sana. Kalau olah keramba. Tapi ikan masuk sana, Bu. Ternyata ikan nila masuk sana, Bu. Ikan patin masuk di sana, Bu. Itulah barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa Bu yang terjadi di sana, Bu? Yang bisa tumbuh ada 3 macam kembang, yang kemudian itu dibuat makanan apa nih? Tawar, lebah. Di sana orang beternak lebah. Dan lebah itu Bu ada seorang habaib. Ulun ketemu orang yang tinggal di Singapura dan orang sana, dan membuat 3 macam kembang ditanam. 3 macam bila ditanam sini memandu sudah Bu dan bikin sarangnya dari Cina. Kalau ini sudah habis kembangnya, pindah lagi kembang yang sebutingnya. Kelompok itu, Bu. Jadi itu bulan berputar lagi itu, Bu. Dan penghasil madu tontonan, bukan kiloan. Dan madu yang baik yang dari Hadramah. Coba. Barokah diberikan Tuhan luar biasa melihat hidupnya. Kira orang sini berpikir, mana aku diam sini hidup dia apa ini? Biasa berhubungan, di situ. Orang yang biasa berkelamba, kalau Allah kelamba di situ. Tapi barokah yang diberikan Tuhan luar biasa. Tapi kita melihat, boleh datang ke sana, bukan kalau 3 kali masuk di sana, melihat jam 2 mic ini berbunyi, Bu. Melihat jam, lagi subuh ini. Kenapa mic berbunyi? Oh, sekalinya orang sana, Bu. Suruh setel tengah malam, mic berbunyi, orang bangunan ibadah. Luar biasa, Bu. Melihat kotanya, amun penghidupan kita sini sana batu bara ada, sawit ada.
Di sini luar biasa diberikan Tuhan. Tapi orang ibadahnya malah luar biasa dijadikan itu ibadah. Itulah yang di dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan Allah. Orang di sana itu yang diutamakan. Udah ibadah tuh. Ada kita paham kalau bangun tengah malam sini paling cuci rokok paling tinggi, bangun tengah malam paling macul tali selawat. Orang sana bangunnya ibadah luar biasa itu Tuhan. Tapi di sanalah dapat ilmu bagaimana intisal kepada Rasulullah. Diberikan Tuhan barokah sehingga apa? Amanu wattaqau. Diberikan Tuhan bisa berbuat yang terbaik. Karena itu ternyata kunci daripada Tuhan memberikan barokah amanu hati. Makanya orang-orang solih, makanya ulun cerita kayak apa Fakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdul Rahman As-Saqqar punya anak 13 ke-13-nya apa diajari ayahnya? Kaitkan niatmu, nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa asrafun as-solih. Sehingga si anak bertanya, ya abi ayyumat dalil wa ayyumal fadhail. Ayah, pian itu kalau menyuruh mengamalkan itu dalilnya dari mana? Kemudian kalau itu diamalkan fadilatnya apa? Apa kata Fakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Sabar? La tas'al pandur ilayya. Kau bisa banyak bertakun, banyak bertanya. Nih lihat di aku. Ayahnya diberikan Tuhan. Wadi kufur di zamannya. Si anak, udahlah, sami'na wa ata'na. Apabila abahnya sudah kerjakan. Apa yang anak? Nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa abi. Aku berniat apapun yang kau kerjakan sebagaimana niatnya Rasulullah dan niatnya ayahku. Inilah namanya niat aja sudah intisal dengan Rasulullah. Sehingga diajari ayahnya dengan perkembangannya apapun terjadi 13 anak beliau ke-13-nya jadi wali kutub ke-13-nya luar biasa diberikan Tuhan. Kenapa? Karena telah intisal hati dengan Rasulullah. Dan akhirnya apa? Dengan diberikan Tuhan ternyata dunianya datang. Naqla fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nang datang di langit diberi Tuhan, nang datang di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah dengan barokah Rasulullah. Ini turun melihat, ternyata Bapak Ibu yang ada di Zambal lebih daripada 70.000 aulia, inilah yang membuat negeri itu barokah. Padahal negerinya ada serami genteng tanah, ada serami kembang janggut. Makanya julung dari pian menolak ke sana melihat seperti apa. Kalau pian melihat dibanding kita sini adalah termasuk desa yang terisolir secara zohirnya. Mall jauh Pak, ada mall. Kalau ada warung atau toko seperti Indomaret, ngangih biar mencari di sana. Seperti Alfamart, ngangih mencari di sana. Menghadap mencari toko yang kayak berjejer kayak Banjaraya, ngangih di sana. Di sini luar biasa diberikan Tuhan, tapi barokahnya luar biasa. Maka orang Indonesia, orang mana-mana hampir mengirimkan anaknya kemana? Ke Fatul ingin apa mencari barokah. Karena barokah itulah yang membawa kebaikan dalam hidup kita ini. Nah, jadi kita belum melihat bahwa nih apa ujar Nabi, karena bila baik amal kita, yang dunianya itu akan mengikuti kita. Belum melihat Habib Abu Bakar Gresik seperti apa beliau amaliyahnya sampai meninggalkan dunia 15 tahun khalwat Habib Abu Bakar Gresik kadang mau ngurusi dunia. Tapi ternyata dibujuk oleh Habib Hasan Al-Attas mau keluar rahah. Begitu keluar beliau mendidik. Ternyata Habib Soleh Tanggul itu murid beliau. Habib Alwi abahnya Habib Anis Solo, anak daripada Sohibul Maulid, itu juga sempat belajar dengan Habib Abu Bakar Gresik. Luar biasa diberikan Tuhan karunia. Ternyata setelah itu maka dunianya mengikuti. Maka Habib Abu Bakar Gresik ternyata dunianya juga sugih pada kita bahaya.
Orang kayak apa? Mana alim, mana sugih. Ini luar biasa bu. Mana solih, mana amalnya lebih baik. Bila amalnya baik, pasti mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah karena itu Bapak Ibu kita melihat kayak apa bu, ternyata membentuk yang solih ini sulit. Tapi kita melihat bagaimana cara orang-orang dahulu. Urusan dunia belakang dipikirkan. Jadi bujur jangan tadi, yang penting ada niat baik kita, apa sanggup apa kada. Sanggup aja sudah, duitnya kena urusannya. Ternyata ada aja. Memang yang penting itu bu, nih itulah yang disebutkan orang Hokama, ibda binafsika kama yauma bika hasiba. Mulai dari dirimu sendiri kau ingin maju. Kalau kamu hendak maju dari dirimu. Kalau pian hendak beruntung dari dirimu. Kalau kamu hendak selamat dunia akhirat, mulai dari dirimu dan tekadmu. Karena itu kita melihat Bapak Ibu bercerita bahwa dalam hidup ini bu, ulun selalu mengamati, melihat. Memang bu, nasib seseorang ini ditentukan oleh Allah berbeda-beda. Ulun kembali kepada zamannya Abu Yazid Al-Bustami. Begitu beliau mimpi 3 kali kalau ikam hendak masuk surga, datangi Fulan bin Fulan di sana. Itu ikam bisa berkawan lawan sidin itu dan ikam masuk surga dalam mimpi. Abu Yazid Bustami ini ulama bu, orang soleh itu. Dah pikirnya ini berdua apa ini mimpi ini. Malam kedua mimpi lagi yang sama bu. Ada dihiraukan sidin. Malam ketiga muncul lagi mimpi yang sama bu. Sidin ini salah ini kira-kira. Pergilah beliau mendatangi satu tempat. Begitu juga sampai tempatnya, tanya dengan orang, di sini betulkah ada nama Fulan bin Fulan? Ujar orang sana, ada. Ngapain dia anak mendapat sini? Enggak, kalau pendapat aja. Kalau usah aja seluruh orang sana boleh aja pian. Kalau usah ngapain nama sidin? Sidin itu berada di dalam komplek apa bu? Komplek wanita. Ada Jawa itu. Oke, Doli aja lah Surabaya. Itulah. Komplek itu bu, ngapain kita semua gitu? Tapi sih mimpiku ini berapa kadar? Setelah sini coba masuk sana. Ada pulang-pulang ada. Begitu ketemu. Setelah memberi salam, apa kata? Waalaikumsalam. Ikam ini Abu Yazid Al-Bustami kalau ini sudah sini. Kaget Abu Yazid Bustami, seumur hidup tidak pernah ketemu bapak. Seumur hidup tidak pernah tahu. Tapi kenapa sih dia tahu namaku? Tahu namaku. Ikam kalau yang hendak berkawan aku di surga jana kalau puja Bustami yakin tak bisa lihat ma'inna qalbi, bertambah yakin ini pasti benar mimpiku ini. Sudah. Nah, kalau kamu hendak berkawan aku masuk surga, ini sudah orang-orang yang modal ini separuh sudah taubat, nang separuhnya belum taubat, itu bagian ikam mentaubatkannya. Wah, Abu Yazid Bustami berulah jadi tugas ini. Di amun ulun aja masuk situ tepat kok serban kepala ini. Artinya sanggup kita bagaimana mengatah hati kita dengan ini bu. Tapi Abu Yazid Al-Bustami punya resep yang ampuh Bapak Ibu. Lihat. Kalau biar isi anak nakal atau diisi laki nakal, nah beres fotonya. Bu, Abu Yazid Bustami ini ketua hidayah, ini salah satu. Kenapa Pak? Ada apa aja kan? Ayo ikan profesi ikam jalanin aja. Tapi ketika ikam apa? Alhamdulillah ini berkat Rasulullah ini. Aku dapat tamu rezeki dapat ini berkat Rasulullah ini. Yang semuanya orang sana mohon aku ini kena berkat Rasulullah ini. Itu aja titipannya Abu Yazid Bustami itu mengajari bahwa bagaimana hati itu terhubung ittisal dengan Rasulullah. Ternyata itu diamalkannya. Oh, ternyata Bapak Ibu ketika hati kita
kita terhubung ittisal dengan Rasulullah, turunlah hidayah dan tauhid Allah. Akhirnya lama-kelamaan gue pikirnya, bah salah doyan gue ini. Nah akhirnya Bu yang ada itu taubat Bapak Ibu. Ibu tahu Rabi'atul Adawiyah nang cerita kalangan solih di kalangan bini-bini aulia itu awalnya mempenari Bu. Awalnya penghibur Pak. Orang Arab bisa ketutup kayak gitu. Iya, ada orang Arab aja yang kalau ganteng tanah tinggal jiwa gitu, sama aja. Apa Bu? Ini dapat titipan ini berubah dijadikan oleh Allah. Oleh karena itu yang pernah baca kitab buka kitab At-Tabaqatul Kubra. Kalian pernah baca kitab coba buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bagaimana cerita orang-orang yang di lembah hitam dirubah oleh Allah hatinya menjadi orang-orang soleh. Oleh karena itu ibu melihat kalau ibu datang ke Hadramaut, ibu ziarah ke Sultanah binti Ali Az-Zabidi, seorang wanita yang diberikan Tuhan karunia karena ittisal hatinya dengan Rasulullah, dirubah oleh Allah dunianya datang Bapak Ibu. Karena itulah ulun yakin apa yang diprogramkan oleh desa ini tadi insya Allah akan terwujud. Tapi kitanya yang memulai hati kita, ittisalkan hati kita dengan Rasulullah, dan rencana kita pasti akan mendapat barokah dan terwujud itu Bapak Ibu. Ulun juga Bapak Ibu di Handir malam tahun baru. Tapi ulun pilih malam itu karena ulun bawai masyarakat itu adalah pawai obor, semua ikut. Tapi sambil berjalan, sambil baca burdah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bagaimana burdah itu adalah mengittisalkan kita dengan Rasulullah, apalagi menyambut tahun baru Islam ini. Karena itu kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu ujar Nabi, hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Itu tergantung kitanya. Apa kita punya himmah yang baik, punya himmah yang kuat untuk itu, maka insya Allah. Tapi belum yakin semua orang yang ujar Sayyid Ahmad bin Muhammad Mujaibah Al-Hasani menuangkan di dalam kitabnya Aiqadul Himam. Apa kata beliau? Ma aflaha liman qad aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak akan sukses seseorang, tidak akan tercapai program kita tidak akan mengikuti menuruti orang yang telah disukseskan oleh Allah. Siapa Bu yang disukseskan oleh Allah? Rasulullah yang pertama Bapak Ibu. Kenapa? Dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan 23 tahun, bagaimana kondisi Allah merubah kondisi kehidupan ini dari orangnya yang zalim menjadi beriman, orang yang bodoh menjadi orang yang mendapatkan hidayah, orang yang ketika itu ekonominya susah menjadi kehidupan yang lebih baik. Karena itu ternyata Rasulullah ini adalah kunci dunia akhirat. Kita baca tuh apa? Anta ba'dallahi muhtamadi Fabi dunya wa akhirati Ya Rasulullah ikhud biyadi. Anta ba'dallah ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah setelah Allah yang kami perpegangi kuat. Untuk apa Bu? Dunianya iya, akhiratnya iya. Kembali untuk Bapak Ibu, Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu Bu, Masya Allah diberikan Tuhan karunia. Dunianya Datuk Kalampayan ternyata sugih Bu. Makanya orang pingin banget mudahan diberikan Tuhan yang kaya Datuk Kalampayan. Pingin orang, tapi resepnya dicari. Tanpa resep tidak mungkin ketemu. Oh kalian, bulan malam tadi sempat berbincang-bincang berkesahan dengan Pak Haji Misran di rumah Sidin Bu di Gunung Sari. Ini apa resepnya? Ternyata Sidin mulainya tukang sensor cari kayu, melihat wayah ini, Jepang wayah ini, mulai itunya Sidin berkesah lagi. Haji Sam Batu Licin, wayah ini termasuk pengusaha tingkat
nasional. Jadi menyambati malam tadi kalau salah ada 5 pengusaha Kalimantan yang setingkat setaraf nasional. Awalnya Haji Sam apa bu? Tukang becak. Lawan ojek. Dahulunya. Nah, melihat saat ini diberikan Tuhan karunia, apa resepnya? Ujar sendiri, makin terus. Kayak apa dengan Rasulullah menjalankan apa yang disuruhkan Rasulullah? Sebagian rezeki yang ada nih, bantukan umat. Nah, belum tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa ternyata Haji Misran juga membantu sikung sapi di sini. Luar biasa. Artinya ulun melihat di mana-mana sidinnya itu resep ternyata. Resep apa? Ketika melakukan itu bagaimana Rasulullah menyuruhnya, terhubung itu Tuhan berikan karunia dunianya. Belum berkesah, Anda juga menurut Haji Misran ini. Ulun ingat ujar ke Haji Badruddin, Martapura orang terkenal dengan guru ibad. Bagus namanya, dasar ikan namanya, awam amalkannya lebih lain. Aku angkat tangan. Lihat guru Zaini bin Abdul Ghani Bapak Ibu, nang wayah ini nih. Kubah sidin itu yang kita menunggu kalau dibuka nih hendak masuk melihat. Itu adalah kubah yang terindah nomor 2 di dunia setelah Rasulullah. Kubah terindah di dunia setelah Rasulullah. Berapa? Nang dahulu sudah baik. Nang rehab sekarang lebih dari 12 miliar rehabnya kubah sini. Ada kubur pian karena dipasangnya anak kayu dibuas. Nasib anak ada tahu dia orang tua tinggi. Apa dia berharap-harap mana ke kubur kuitan nih? Sudah kayaknya dunia sudah mati 2 aja. Ini anak kenapa? Anak-anak tidak mendapatkan pemikiran mengikuti orang-orang yang soleh. Maka oleh karena itu kita titipi ini hati anak dengan Rasulullah, hati keluarga kita dengan Rasulullah, hati masyarakat kita dengan Rasulullah. Kita melihat kayak apa Bu Siwun, kayak apa Bu ada namanya kota Sibang. Di antara Siwun dan Huraizah ada namanya kota Sibang. Semua kota Sibang itu Bapak Ibu semuanya penduduknya minas solihin, orang solihun. Luar biasa Bu. Sakampungan Bu Aiwani, sakampungan aulia Bu ditalim. Masya Allah. Belum ada kalau mempankan yang jelas banyak aulianya daripada ada aulia. Sahibul Inat. Tapi pantas saja pampian kalau di Sahibul Inat itu kira-kira sakampungan orangnya aulia. Anak kampungnya ada banyak. Rumah kawan dihitung, ulun setahu ulun Inat itu paling banyak 50 rumah kayaknya. Amun genteng tanahnya sekiannya orangnya pian aulia berdakaan. Ada tahu lagi ya. Makanya cerita di pengajian ulun bahwa kayak apa orang yang diberikan Tuhan nih, Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani Wali Kutub. Ketika itu Datuk Kalampayan kuat berpegang dengan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Datuk Kalampayan pun diangkat oleh Allah diberi karunia posisinya Wali Kutub. Guru Zaini bin Abdul Ghani kuat berpegang dengan Datuk Kalampayan, dengan bimbingannya, dengan ilmunya, dengan amalnya, diberikan Tuhan 2 posisi Wali Kutub. Julun kita hidup di akhir zaman ini berpegang dengan Guru Zaini, tapi wayah-wayah yakin, wayah-wayah kada, wayah-wayah mengumpati, wayah-wayah ada. Makanya kita itu kalau sidin kutub ada kita telah kutub-kutuban. Jadi kutub-kutuban. Kenapa? Karena ada kuat berpegangnya. Karena itulah kita melihat orang-orang dahulu pasti ada backup. Karena itu kita berharap mudah-mudahan backup kita. Nah, ulun ini dulu Bu Ai sadar. Dahulu di daerah pesisir, ulun ini ditunjuk sebagai ketua tim pemekaran. Sampai wayah ini. Ya belum dibubarkan itu sampai wayah ini. Bagaimana berjuang? Sudah ke DPR RI, sudah ke
Kemendagri dalam sana sudah, dengan persyaratan sudah. Ingat baca ulun mulahkan karena studi kelayakan dengan biaya 600 juta belum datang ke Pak Islam Nur. Sidin memberi ini aja Sidin bawa. Belum menyorong waktu itu. Ini Pak Enak kapan pian jadi gubernur? Belum dilantik. Kalau ada kenal di mana-mana kapan bisa mencarikan membantu ini. Saya melihat membaca udah 17 itu. Sekalinya pian datang dalam 15 menit dah ini aja nak dua jauh oleh ya. Ulun ini kada tahu juga apa plastik apa kalau oleh. Nyeret-nyeret jawab ulun. Tapi pindah habang pinahnya isinya. Nih begitu sudah panen, aku sudah makan dulu aja makan. Ya, naik ke mobil, kawan, kita periksa dulu. Apa? Sekalinya pian membayar 400 juta. Ini kan ulun memakannya. Ulun kepada kawan ini sudah habis itu esoknya ulun serahkan ke bendahara duit itu untuk membayar studi kelayakan. Sudah upaya sudah terakhir. Tinggal ada 2 doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Jadi lu bapak berceramah, Kenapa? Ada 2 orang yang hendak berbini dua, ada kabul. Sekalinya orang tunanetra yang itu pian di apa namanya jembatan baru tunanetra 3 ini belah tunanetra nyamannya hidup baik. Jadi dulu kalah lu angkat tangan mulutnya. Padahal perasa kita doa kita lebih hebat daripada tunanetra. Sekalinya doanya kabul 3 bini Pak. Seorang masih haiseko. Jadi kalau kawal kita melihat karena itu biar dalam kehidupan resep kehidupan yang dicari. Karena itu untuk kebaikan ke depan lebih maju lebih baik pasti resep. Makanya ulun merasa sadar. Guru Zaini mengatakan kalau ikam apa? Ija aratal fauza wan najata fid dunya wal ukhra. Kalau ikam hendak sukses dunia akhirat pas hadin nuraniyah. Bikuli syai'in musahadah kepada nurnya Rasulullah, karena itu kunci Allah memberikan dunia. Maka ulun ingat tahun 1994 ulun ingat Guru Zain Madura, wah ulun coba ikutan. Kenapa sih belajar? Nih melihat ini dijadikan Tuhan min nuri Rasulillah, melihat sajadah min nuri Rasulillah, melihat apa bu gincu min nuri Rasulillah, melihat barang banyak make up. Makanya pian melihat di bini pian nang sininya habang, sininya hijau, sininya kuning. Jangan pian dia melihat wajah bini kuning kayak tiung aja. Kalau marah bini. Melihatnya itu semua diberikan Tuhan menjadi min nuri Rasulillah. Ini rasa. Ya ulun pegang itu. Makanya ulun 94 ulun maka pawan itu pian ya Allah. Ulun ini kan bisa apa-apa bu ay. Hinggih usaha aja ada. Tapi hendak saja pengen bagus. Tapi resep itu ulun coba jalankan sampai hari ini 94. Oke, 6 tambah 22, 28 tahun. 28 tahun bu resep yang datang dari Guru Zaini bin Abdul Ghani ulun terapkan dalam kehidupan ulun kemana-mana. Dan mudahan ulun jangan dilupakan oleh Allah kemana-mana. Ulun coba terapkan itu. Ternyata alhamdulillah hari ini ulun masih bisa membangun pondok pesantren sudah 22 miliar. Ulun kada tapakhir berpian kalau sombong kada. Artinya barokah itu menghantarkan kita yang lebih baik. Ulun hari ini Bapak Ibu alhamdulillah membiayai pondok ulun itu operasionalnya tahun ini sudah 210 juta sebulan. Makannya apalagi nih? Gaji dulunya, lawan bajunya, listriknya 210 juta. Ulun seorang sebagai pimpinannya mau kada bergajimu. Ini sampai hari ini ulun 27 tahun jadi kepala sekolah. Sampai hari ini pulang jadi pimpinan pondok, kesahnya aja Bang, hebat pimpinan pondok. Pimpinan pondok ada bergaji Bapak Ibu. Tapi ulun yakin bahwa kebaikan niat kita yang baik, Allah akan memberikan rezeki kita lebih baik, lebih banyak daripada itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ulun meyakini apa yang dianjurkan oleh Guru Zaini orang-orang soleh pegang. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat program yang baik, ini mencanangkan kemajuan Islam di mana? Di Genteng Tanah. Mesti semua masyarakatnya, ayo bersatu kita, hati kita, kuatkan tekad kita dengan resep apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh orang-orang soleh. Kita melihat Bapak Ibu, kalau tanpa resep, lihat kayak
Abdul Qadir Jalani 48 bisa anak 48 jadi aulia kesemuanya. Habib Abu Bakar Habib Kaki Muqaddam Sami Muhammad Abdul Rahman Al-Sabga itu bisa anak 13, ke-13-nya wali kutub, ke-13-nya Bapak Ibu berhasil. Ada kita bisa anak 2 ikut program pemerintah, sekung gugur ke sungai, sekungnya tangkap polisi. Susah. Kenapa? Salah resep kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu lu mencobalah di mana-mana menyampaikan ini. Ayo, makanya ulun coba membangun. Bawa guru-guru, sini, ulun guru-guru Bapak Ibu. Apa? Guru-guru, kapan begaji sini. Nah, setelah begaji, ini resep dari guru saya ini supaya Tuhan memurahkan rezeki kita. Tapi ikam setiap bulan berapa kemampuanmu, berapa keikhlasanmu, sisihkan untuk apa? Kita membantu orang-orang yang susah. Jadi di majelis ulun 14 bulan, wah ini bisa lah yang susah ada 80 orang, 70 orang setiap bulan bisa dibantu pada ulun. Ulun apa juga banjar mahulwakan. Amun ulun menyuruh aja kada mahulwakan, ulun takut kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ikam menyuruh orang aja tapi ikam seorang ada bantuan. Kalau mau ulun maka ulun pangkah. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita di sini tadi apa yang dicanangkan, mudah-mudahan kemajuan kita di daerah ini tergantung penduduknya, tergantung kita semua. Oleh karena itu, lu doakan pian-pian yang ada di Genteng Nama. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, kemudian mudah-mudahan disugihkan Tuhan. Sugih apa? Sugih hati, sugih dunianya. Supaya apa? Supaya bisa kita berbuat yang terbaik, Bu. Nah, karena itu lu melihat ada bisa kenalan ketua DPR Tabalong nggih Pak Haji Mustafa bekesah lawan kami aku berpikir 2 hari 2 malam dia sedih, artinya 2 hari 2 malam berpikir. Jadi dulu apanya hasilnya? Sekalinya pian hujungnya menyambat apanya aja. Setelah aku pikir 2 hari 2 malam, dasarnya nyaman begitu 2 iya benar. Wah, dulunya gitu kalau bisa berpikir 2 hari 2 malam gitu sama nang bungul lagi nyambat, dasar nyaman nambah duit pada kada. Ya kalau Bu, cuma resep mencari duit ini Bu, nak alih itu aja masalahnya. Ya kalau oleh karena itu ulun mencoba apa ujar Rasulullah, ajib mapil jaibi ya'tika mapil ghaibi. Keluarkan yang ada di sakumu, keluarkan yang ada di kantongmu, karena Allah akan menggantikan lebih banyak daripada itu ngajak pada tahun datang dan mau. Jadi ini ulun belajar ibu, ulun bini, ulun buai orang basic sekolahnya ekonomi. Ekonomi itu buai serupiah aja dihitungnya. Oke, ada ulun ini bukan orang ekonomi, jadi kan tapi berhitung. Artinya ada hitungan ekonomi. Makanya orang kemarin di mana namanya di Gunung Sari Madahkan, orang wah ini diberikan Tuhan karunia mengalih pintar, menambah hebat, membagi kan bisa. Membagi kan bisa Bu. Apa yang diberikan Tuhan karunia kepada kita? Nah, kemana kita membagi Bu? Nah, itu tadi. Apalagi ini tidak ada rencana bangun pesantren. Ada lagi di sini guru-guru apa ngaji setiap RT. Nah, ulun sempat mengesahkan malam tadi Bapak Yusra. Ada orang datang, situ aja ada nambah ngaji sepuluh. Ya, tapi jangan belum dia bikinkan gajinya. Itu di hadapan ulun seorang ya saja. Itulah, itu bayarkan gajinya tuh. Lawan adik saya nak kades. Ulun memang ulun melihat Pak Haji Misran ini perlu kita belajar dengan sedikit masalah dunianya. Artinya nih hebat, karena itu ternyata kunci daripada Allah memberikan karunia rezeki yang besar. Makanya ulun wah ini di sana mengadakan Jumat berkah. Jumat itu ulun siapin nasi kuning, siapin kopi, siapin teh. Ada orang ayo situ makan gratis. Ada orang wah ini setelah ada gratis kan dipikirkan itu gratis saja. Nih, makanya Kutai kata negara mencanangkan sekolah gratis. Kutai kata negara sekalinya ada jalan dua gratis itu ada jalan.
Nah, ternyata apa? Orang-orang masyarakat berangkat mengatakan al-Islamu a'la wa la yu'la alaih. Islam akan muncul lebih baik. Islam lebih baik daripada yang bukan Islam. Dulu ulun ingat di kampung ulun sunyi, desa terpencil. Kira-kira ya kurang lebih lah lawan genteng tanah ini. Cuma hanya ada di pinggir jalan umum. Makanya yang tersedia tadi dulu Haji Muhammad Sarta itu orang Ulun, orang Sumaraja, murid Abah Ulun yang lama mengajar di genteng tanah dan sekitarnya ini. Mungkin zaman itu dia di situ sidin hidup sidin lebih baik genteng tanah pada Sumaraja. Zaman itu menwah ini kira-kira nyaman Sumaraja pada genteng tanah. Ulun menciptakan itu apa bu? Pikirin dulu. Ulun dulu buka sekolahan bu, dapat murid cuma 12. Orang semua berpindah ke negeri, masuk negeri. Kenapa alasannya? Bila masuk negeri, hidup untung, nyaman begawi. Itu dulu orang awam. Pikirnya susah dulu kita ini. Dapat murid sisanya, kadang awal diterima di negeri. Ulun berpikir, ulun berdoa di muka Baitullah. Berdoa ya Allah, ulun hendak doakan kepada ulun dan berdoa ulun biar ya Allah di hadapan Baitullah, ulun hendak membangun pendidikan yang lebih baik. Dan ulun hendak meningkatkan pendidikan agama mudah-mudahan lebih baik daripada pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Berdoa ulun baik. Habis itu mudah-mudahan ulun bisa mengolah sekolah yang di situ gratis biar orang banyak masuk. Ada kawan ulun pian. Iya. Kalaupun doa ikan itu gagal pasak pada tihan. Nyorang belajar kayak gitu. Ujar ulun, aku mana tahu itu gagal pasak pada tihan. Yang penting aku berdoa dulu kepada Allah. Karena Allah yang maha menentukan segala-galanya. Ayo sudah ayo. Yang penting doa dulu. Apa biar doa setinggi langit masalah kabur ada urusan kena. Ujung dia pada desa program kau dulu yang terbaik muncul adanya urusan kena. Tapi kita sudah punya niat untuk membangun lebih baik. Sudah lalu baik. Hari demi hari ulun Mekah pembangunannya. Ada mau ulun masih ulun membangun tingkat 2. Ada mau ulun ada tingkat. Karena sekolah ulun dulu tak baik sedikit pada kandang kambing. Orang sana pulang begaduhan kambing dan berkorong. Jadi disukan anak-anak sekolah nyampe cari kambing dulu. Adanya ulun di pelataran. Susah orang kampung. Disari kira kawan juga anak disembelih kambingnya ke tiang puluhan. Hujan yang lain sembelih aja itu kambing tadi betuan. Bisa tuan. Hari ini dibagi boy bangun sedikit. Nah sampai wayah ini alhamdulillah hari ini bu orang pada hulun dulu negeri belakangan. Wayah ini orang untuk tahun depan hari ini sudah daftar itu tahun akan datang. Orang sana, makanya pada ulun bedas masuknya karena kadang orang menampung semuanya. Orang melihat, oh kenapa? Oh ternyata lebih baik kita kayak apa? Nah di situ kita akan sekolah. Ulun ikan di sekolah negeri, di SMP, di SMA ikan kada dapat ilmu ini. Ulun bacakan kitab orang solih. Dan ikan di SMP kada dapat ini. Nih ikan baca amalan ini. Bacakan itu. Nah ulun mengharap mudah-mudahan dari doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah lebih baik. Makanya ulun di sana alhamdulillah hari demi hari membangun terus biar karena ulun kira sudah cukup sekalinya kada cukup pulang. Ya kamu nanti kalau cukup memikir membangun pulang ulun. Tapi ulun berpikir duit dari mana? Allah Maha Kaya. Itu aja ulun. Kenapa? Berwasilah kepada orang-orang saleh. Tadi ulun belum masuk sini, ulun sempat singgah di Hambau. Karena di sini kita melihat karena ada makam orang solih, gunakan orang solih, manfaatkan orang solih, maka ulun singgah dulu situ dulu, berdoa dulu ulun, berwasilah dulu, mudah-mudahan Allah ayaj'ala diqa mas'alatina makhraja. Karena ulun titipan dari guru ini, ketika ikut kemana-mana satu daerah ada orang solih, hayyan kana au mayitan, nah hidup kan mati, orang solih dulu, habis orang solih baru kamu urusan duniamu. Jadi ulun tadi sebelum masuk ke sini ulun singgah dulu situ ziarah dulu, bertawasul dulu situ, dan Allah memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini. Karena itu kunci keberhasilan kita adalah pemberian Allah sekalipun wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kita Allah menciptakan segala sesuatu itu ada faktor
penyebabnya. Karena itu carilah faktor penyebab itu sehingga kita Allah memberikan karunia Bapak Ibu. Karena itu ketika kita ingin punya anak yang soleh, cari resepnya. Ketika kita ingin kehidupan dunia lebih baik, cari resepnya. Ketika kita hendak mengenal sesuatu lebih baik, cari resepnya. Karena itu melihat bahwa resep inilah dari mana Bu? Resep orang soleh yang dapat dari Rasulullah itulah yang terbaik Bapak Ibu. Karena itu kita berharap mudah-mudahan ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, iman kita akan lebih baik, kehidupan kita akan lebih baik, ikuti orang-orang soleh. Karena itu belum melihat bahwa ini kemana-mana berputar, belum menjadi orang soleh. Ini sebentar lagi belum juga hendak belum hanya membaca kitab Dalailul Khairat, rajin ulun baca. Di mobil ulun itu ada kitab Dalailul Khairat. Kenapa? Karena di situ luar biasa kayak pahlawan Rasulullah. Dan kemudian doakan yang sehat panjang umur. Mungkin karena di bulan November kalau ada halangan ulun hendak ziarah ke makam pengarangnya berada di Maroko. Pengarangnya Sayyid Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian pengarang kitab Al-Jurumiyah juga ada di Maroko. Karena yang berikutnya di bulan 12 kalau ada halangan panjang umur, belum hendak ziarah ke pengarang makam Aibudul Imam Sayyid Ahmad bin Muhammad Mujaib Al-Hasani dan juga sekalian perguruan Sidin pengarangnya Sayyid Abbas Al-Mursi yang berada di Alexandria atau disebut dengan Iskandaria dari Mesir kurang lebih 3 jam pakai mobil. Nah, hendak mempat ulun yang di bulan 12 silahkan atau siapin duitnya. Cuma ulun menjamin duitnya ada cukup banyak. Tapi menggasan nokolan rokok sebungkus 2 bungkus kalau aja pada kan. Tapi masih banyak. Ini nah kita lihat apa bukan ulun pingin ternyata keberhasilan orang soleh karena mereka berwasilah dengan orang yang soleh pula. Jadi ulun hari ini kemana-mana, makanya ulun senang hadir datang di mana-mana, orang haul di mana-mana, karena mengkaitkan kita wasilah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia, doa kita, dan Allah kita akan mewujudkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang soleh. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan sekelumit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam menghadapi tahun baru Islam ini. Mari kita siapkan diri kita untuk berbuat yang terbaik supaya tahun depan Allah akan memberikan kita yang lebih baik daripada hari ini. Ulun minta halal, minta redha, minta ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.